ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan Zubat bab shaum ya. Wa kulli ainin wa shalat musamma jawfin biman fadhin wa dzikri shauma kalbatni wad dimai thummal muthuni wa duburin wa batinin min udhuni. Wa kulli ainin lan saben-saben kahanan. Wa kulli ainin lan saben-saben kahanan. Wa sholat kang tumeka apa ain. Wa sholat kang tumeka apa ain. Musamma ing barang kang den musamma jaufin. Ing barang kang den arani anggota jero. Musamma jaufin ing anggota kang den arani ing barang kang den arani anggota jero. Biman fadzin kelawan dalan terus. Biman fadzin kelawan lobang terus. Wa dzikrin serta iling. Wa dzikrin serta iling sauma ing poso. Contone kalbatni kaya weteng. Waddi mahilan utek. Summal muthuni mongko kari-kari anggota mongko kari-kari enggon kumpule uyu. Enggon kumpule uyu. Waduburin lan dubur. Wabatinin lan jero. Wabatinin lan jero min udhuni saking kuping. Wal amdi lil wat'i wa bistiqya'i aw akhrajal mani bistimna'i aw akhrajal maniya bistimna'i wal amdi la necol wat'i maring wati wa bistiqya'i lan amrih muntah aw akhraja utawa ngetokaken sapa shaim au akhraja utawa ngetokaken sapa shaim almaniya ing mani bistimna'i kelawan amre ngetokaken mani bistimna'i kelawan amre ngetokaken mani Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk suatu yang membatalkan puasa adalah kulli ainin wa sholat musamma jaufin. Setiap benda, setiap sesuatu yang masuk, yang sampai musamma jaufin ke rongga tubuh. Apa saja yang masuk ke rongga tubuh ini membatalkan puasa. Biman fadzin melalui saluran atau lubang yang terbuka. Wa dzikrin sauma serta dia itu ingat bahwa dia sedang berpuasa. Jadi apa saja masuk ke jauf ini anggota atau ya anggota tubuh bagian dalam atau rongga tubuh melalui lubang yang tembus ini dapat membatalkan puasa. Contohnya kalbatni seperti perut. Berarti ini lubang yang jauf, anggota yang bagian dalam. Wadimahi juga contohnya otak. Summal musun, kemudian musun ini tempat kumpulnya kencing atau jalan kemaluan depan. Wadubur dan kemaluan bagian belakang. Ini juga membatalkan. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dubur sampean misal ya, lagi berenang dalam air.
kemudian kentut, nah itu kan terbuka, biasanya masuk air itu bisa kentut di dalam air itu bisa membatalkan. Wabatinin min udhuni, dan juga bagian dalam dari telinga. Misal, sampai siang hari pakai ketembat. Nah ini. Kalau sampai masuk ke bagian dalam, maka dapat membatalkan puasa. Tapi kan nggak kenyang, ya sekalipun nggak kenyang tetap batal. Di bagian dalam dan luar gimana? Pokoknya yang kira-kira nggak kelihatan dari luar itu bagian dalam. Nah, kalau bagian sini kan kelihatan. Nah, yang agak masuk ke dalam, sekiranya nggak kelihatan dari luar, itu sudah masuk bagian dalam. Ini misalnya masuk ke tempat, masukkan hito masih mungkin belum. Tapi agak masuk ke dalam atau agak geser, nah ini masuk batin udah. Ya lebih amannya kalau puasa udah usah kerok kuping udah. Takut masuk ke bagian dalam. Jadi pokoknya yang kelihatan dohir itu ya bagian luar, nggak batal bagian sini. Yang masuk ke dalam sedikit saja, maka sudah masuk batin, batal. Ya harus ke tempat, misal air ya, nih, yang lawan. Sampai mandi, airnya masuk ke dalam. Hukumnya gimana? Ini tafsil. Sampai mandinya mandi apa? Kalau mandinya mandi wajib, junub, atau orang yang mandi perempuan yang bisa haid, nifas, atau yang lain. Nah ini mandi, kemudian nggak sengaja airnya masuk ke telinga. Nah ini batal apa enggak? Maka hukumnya tidak batal kalau nggak sengaja. Kalau mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi sunnah seperti apa? Misal hari Jumat. Sampai mandi, niat mandi Jumat. Basuh kepala. Airnya masuk. Batal? Tidak batal. Kalau enggak sengaja. Nah, permasalahannya kalau mandinya bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, ini yang banyak. Seperti mandi untuk sekedar segar atau sekedar membersihkan badan. Misal bangun tidur jam 7, mau sekolah misal. Mandi dulu. Kemudian sampean mandinya dari kepala, air masuk, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena bukan mandi wajib, juga bukan mandi sunnah. Makanya kalau bulan puasa, mandinya itu sebelum subuh. Sahur sampai mandi. Sekalipun masuk, nggak masalah. Dan juga mandinya habis maghrib. Katanya mandi habis maghrib nggak baik. Selain puasa. Kalau puasa itu disunahkan. Disunat, ada amalan yang disunatkan mandi setiap malam di bulan Ramadan. Waktunya sebelum sholat tarawih yang bagus. Biar apa? Biar ketika tarawih dalam keadaan segar. Tidak ngantuk dan lainnya. Jadi maghrib habis buka, habis sholat, itu sunat. Sebelum berangkat tarawih mandi. Niat mandi sunnah. Jadi mandinya 2 kali aja Ramadan. Mandi sebelum subuh. Biar apa? Biar sampean ketika mandi tidak batal. Kalau mandinya siang hari, khawatir masuk, maka batal. Mandi yang kedua, sebelum tarawih. Ini sunnah. Jadi ya, perinciannya kalau air masuk ketika mandi, tafsil. Kalau mandi wajib dan mandi sunnah, ketika nggak sengaja, hukumnya tidak batal. Kalau mandi mubah, maka hukumnya batal. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja ini mutlakon, semuanya batal kalau sengaja. Amin mandi sengaja dimasukkan airnya ini, maka batal puasanya. Itu kalau mandinya tidak menyelam, tidak inhimas. Kalau sampai mandinya bulan puasa mandi ke sungai atau ke kolam renang, sampai nyilam ke bawah ini. Kemudian masuk nggak sengaja, ini batal. Sekalipun wajib, sunnah atau mubah sama semua. Kalau mandinya nyelam. Jadi dimasukkan kepalanya ke dalam air ini. Kemudian masuk. Sekalipun mandi wajib misal. Mandi junub biar cepat langsung lompat ke sungai. Selesai. Tapi masuk. Batal. Jadi kalau mandinya tidak inhimas. Ya, tidak nyelam. Maka di sini tafsir tadi. Kalau wajib dan sunnah hukumnya tidak batal. Kalau mandinya mandi mubah maka hukumnya batal. Kalau nyelam, di sini mutlakon batal. Baik mandi wajib, sunnah atau mubah. Baik sengaja atau enggak
nggak sengaja. Yang perlu diperhatikan ya ketika Ramadan. Nah, banyak terjadi ya masalah suatu yang membatalkan puasa. Ini tidak melulu soal makan minum. Kalau makan minum semua tahu, orang awam tahu kalau membatalkan puasa. Rokokan gimana? Rokokan juga membatalkan puasa. Itu kan cuma asap tapi ada airnya itu. Coba sampean kalau nggak pakai korek dihisap, kira-kira rasanya gimana? Beda dengan kira-kira kalau disumat ya pakai korek dengan tidak pakai korek. Kalau pakai korek pastinya akan berkurang ya. Dari panjang sampai habis ya kan. Dan itu ada airnya. Kalau kira-kira disedot terus udah habis. Tidak. Nyatanya rokok ini habis, maka termasuk membatalkan puasa. Kalau pakai celak gimana? Celak enggak batal karena enggak sampai masuk ke batin. Ini fala yadhuru wusulud dahan. Nah, ini kalau pakai minyak ini bisa nyerap melalui pori-pori misal. Apakah membatalkan? Enggak. Karena enggak manfaat, tapi hanya nyerap saja. Begitu juga celak. Ini enggak membatalkan puasa. Juga termasuk yang membatalkan puasa adalah wal amdi lil wat'i. Sengaja wate. Ini dapat membatalkan puasa. Wabistikyai. Sengaja muntah. Ini muntah yang disengaja. Ini membatalkan puasa. Misalnya tangannya dimasukkan ke tenggorokan. Terus muntah ya batal. Kalau orang nggak sengaja, misal dia bepergian, mabuk, muntah, enggak. Atau orang mabuk, terus dia itu pengen muntah, dimuntahkan gini usaha, maka batal. Pokoknya muntah kalau dengan disengaja, batal. Kalau nggak sengaja, tidak batal. Au akhrajal maniyya bistimna'i. Juga yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani bistimna. Bistimna ini berarti dengan sengaja. Disengaja mengeluarkan mani di siang hari bulan Ramadan. Ini puasanya batal dan dosa. Kalau nggak sengaja gimana? Misal orang tidur bangun basah, mimpi. Misal. Ini nggak sengaja, nggak batal. Jadi kalau orang puasa junub dalam keadaan tidur karena mimpi atau nggak mimpi tahu-tahu basah, ini mandi saja, mandi junub dan puasanya diteruskan, nggak batal. Yang batal kalau sengaja mengeluarkan mani. Ini suatu yang membatalkan puasa. Sekarang beralih ke suatu yang sunat. Wa sunnama ilmil huru biyuftiru bisur'atin wa aksud tasahuru. Wa sunnalan den sunataken ma ilmil hurubi endam serta werune surup. Ma ilmil hurubi endam serta werune surup. Wa sunnalan den sunataken ma ilmil hurubi endam serta werune surup yuftiru apa yen to buka sapa wong. Yuftiru apa yen to buka sapa wong. Bisuratin kelawan cepet-cepet. Bisuratin kelawan cepet-cepet waksulan iku utawi sakwalike iftar. Waksulan iku utawi sawali iftar atas sahuru utawi sahur. Atas sahuru utawi sahur. Wal fittu lan sunat mokel bil ma'i kelawan banyu. Wal fittu lan sunat mokel bil ma'i kelawan banyu.
Lifak ditamri krono ora anane kurma garing. Krono ora anane kurma garing. Wa huslu lan sunat atu wa husluman lan aduse wong. Lan aduse wong ajnaba kang junub sapa man. Ajnaba kang junub sapa wong. Qabla al-fajr dalam sadurunge metune fajar. Qabla al-fajr dalam sadurunge metune fajar. Wa yukrahu lan den makruhaken alku apa ngunyah. Alku apa ngunyah. Wa dzauqu lan nyicipi panganan. Wa dzauqu lan nyicipi panganan. Wa tijamu lan cantuk. Wa tijamu lan cantuk. Wa majjuma'ilan lan ngelepeh banyu. Lan ngelepeh banyu. Inda fitin dan nalikani mokel. Min siamin saking poso. Amastiaku soimin anapun utawi siwakane wong kang poso. Ba'da zawalin dam sause ling sire srengenge. Fahtira mongko iku den pilih lam yukrah apa ora makruh. Fahtira mongko den pilih lam yukrah apa ora makruh. Wa yahrumu lan haram alwisalu apa poso wisol. Wa yahrumu lan haram alwisalu apa poso wisol. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tadi pembahasan sesuatu yang membatalkan puasa. Sekarang sunat-sunatnya puasa. Di antaranya yang sunnah dalam puasa itu adalah ada dua, buka dan sahur. Maksudnya sunat buka dan sahur ini apa? Kalau buka ini sunnah diawalkan, kalau sahur itu sunnah diakhirkan. Ini berarti Islam atau syariat ini mempermudah untuk umatnya. Seandainya kalau kita pikir secara logika, kenapa kok enggak yang afdol itu diakhirkan? Kan berarti kan puasanya lebih panjang. Enggak, Islam ini mempermudah. Makanya sunat yuftiru bisur'ah. Membatalkan puasa atau apa namanya ya? Takjil kalau bisa kita biasa sebut. Takjil ini bisur'ah dengan segera mungkin. Ma'il milhurub ketika dia yakin atau tahu sudah matahari tenggelam. Sudah yakin maghrib, maka secepatnya buka. Tidak usah nunggu 10 menit lagi atau sholat dulu. Nanti aja bukanya. Tidak. Yang afdol adalah berbuka dulu. Bukan berarti melarang sholat. Tidak. Kalau pengen sholat awal waktu, pengen sholat dapat waktu fadilah, biasanya kan maghrib awal waktu ya. Kalau nunggu buka kadang kekenyangan. Akhirnya sholatnya nanti hampir jam 7 itu hampir isya. Maka jalan keluarnya sudah yang penting ngambil sunnahnya. Takjil namanya. Kalau di Indonesia biasanya takjil. Takjil itu cukup pakai kurma. Pakai kurma, makan 3 kurma. Yaitu sholat maghrib. Saya itu buka pakai nasi. Ini biar apa? Dapat 2 kesunahan. Sunnah Sunnah takjilul fitri. Yang kedua sunnah waktu fadilah dalam sholat. Itu yang afdol. Kalau kita kan enggak, kan habis 2 piring, akhirnya kekenyangan istirahat dulu, nanti hampir isya baru sholat maghrib. Yang bagus enggak. Kurma saja 1, 3. Itu sholat maghrib paling enggak 5 menit ya. Kalau jamaah mungkin sama wirid paling lama lah 10 menit. Baru
makannya tenang, tidak dikejar waktu. Nah, di sini. Yang kedua sunnah waktu atas sahur. Sahur ini yang sunnah adalah sebaliknya buka. Kalau buka dianjurkan seawal mungkin. Kalau sahur dianjurkan seakhir mungkin. Tapi sekiranya yakin masih baqaul lail, artinya belum fajar. Jadi masuknya waktu sahur kapan? Ba'da nisfil lail. Separuh malam. Ya anggaplah malam, misal kita anggap jam 6 sampai jam berapa? Anggaplah 12 jam ya. Berarti separuhnya itu 6 jam. Berarti nisful lail itu jam 12 malam misal. Maka jam 12 itu sudah masuk sahur. Jadi sampai jam 12 malam makan, terus tidur misal, bangun subuh. Udah itu, udah sahur itu. Udah harus sahur itu jam 3:30, udah harus. Yang waktunya setengah malam. Tapi yang afdol itu diakhirkan. Oh, subuhnya jam berapa? Jam 4 misal. Oh, 3:30 sahur. Itu yang afdol diakhirkan. Dan sahur ini bisa hasil walau dengan apa? Misal sampean makan kerupuk, sahur itu udah. Misal sampean malam nggak tidur, sambil ngopi, sambil makan, ngemil-ngemil jam 1 ketiduran. Misal. Udah itu sahur itu. Sudah masuk separuh malam. Kalau saya sudah makan habis tarawih jam berapa? Jam 9. Bukan sahur itu. Waktunya belum masuk waktunya. Jadi masuk waktunya setengah malam, nisful lail. Nah, juga perlu diperhatikan sahur ini ya yang rawan misalnya orang-orang. Kadang orang itu azan itu masih kadang rokok-rokokan. Nunggu selesai azan. Enggak, azan itu sudah tidak boleh, sudah wajib iftar bahkan sebelum azan. Jadi yang paling aman itu minimal 10 menit atau paling akhirlah 5 menit sebelum azan harus selesai. Kenapa? Karena azan itu ya ikut falak, baik digital falak atau jam-jam di kalender. Itu sudah ada ikhtiyat paling tidak 3 menit. Atau ada yang 4 menit bahkan sampai 5 menit. Jadi misal subuhnya jam 4.30 ya. Orang azan jam 4.30. Sebenarnya itu sudah masuk subuh jam 4.25. Karena ada ikhtiyatnya 5 menit atau 3 menit. Jadi kalau sampean misal belum azan jam 4.25 masih makan sampai jam 4.29 misal. Baru jam 4.30 azan langsung berhenti. Ya, itu batal udah. Kenapa? Karena masuknya subuh itu 3 menit sebelum waktu yang terjadwal itu. Karena garapan di falak itu pasti ada ikhtiyatnya. Sampai kalau pakai jam di masjid ya. Nah, itu kan ada kurang 5 menit itu ya. Sampai misal sahur lihat di situ kurang 5 menit sudah berhenti. Karena misal kurang 3 menit itu mungkin kalau di jam digital falak di HP yang punya HP pakai aplikasi atau yang di masjid itu biasanya ikhtiyatnya 3 menit. Tapi bisa disetting 4 menit, bisa disetting 5 menit, paling lama 5 menit gitu. Nah, berarti sampai sebelum 5 menit, 5 menit sebelum adzan subuh tidak boleh makan minum, harus sudah imsak. Karena kalau makan maka sama dengan sampai makan subuh. Nah, itu jadi ikhtiyatnya paling akhir 5 menit sebelum adzan. Kemudian yang sunnah dalam puasa adalah wal fitru bil ma'i li faqdi tamri. Berbuka dengan air karena enggak ada kurma. Jadi ada apa? Ada rincian di sini. Berbuka itu yang sunat adalah dengan 3 biji kurma. Kalau ada, ini sampai mumpung belum Ramadan ya. Sampai hampir Ramadan, mulai sekarang nyetok sudah kurma. Diniati ikut sunnah Rasul. Yang afdal berapa? 3 kurma. Ganjil. Kalau tidak bisa 3 ya 1. Misalnya 3 kebanyakan 1 aja weh 1. Kalau tidak 1, 3. Pokoknya ganjil 6. Tidak bisa 6 ya 66 misal. Atau 99 apa-apa. Yang penting ganjil itu yang sunnah. Jangan 2, 1 atau 3 atau 33. Kalau pengen banyak ya. Tidak usah makan nasi udah. Nah, yang afdal ini pakai kurma apa? Kurma rutop. Rutop itu kurma basah.
Jadi kalau sampean nyari di Ampel mungkin ada, sampean tanya. Nyari kurma rutop. Yang ada banyak ini biasanya itu rata-rata kurma tamer, kurma kering. Rutop itu basah kurmanya. Dan nyimpennya biasanya di kulkas. Kalau kulkas terus, kalau tidak di kulkas nggak enak. Karena jarang orang pakai rutop itu jarang. Yang banyak orang dari haji, umroh itu biasanya tamer semua. Nah, tapi ada, insya Allah ada. Kalau ke Ampel cari Pak rutop gitu. Ya, harganya agak mahal. Ya, apa cuma untuk setahun sekali yang Ramadan. Rutop yang paling afdol. Kalau nggak ada rutop, baru tamer, kurma kering. Banyak kalau kurma kering. Nah, itu yang paling afdol. Kalau nggak ada kurma gimana? Kalau nggak ada kurma maka sunat pakai air zam-zam. Zam-zam tambah nggak ada misalnya. Gimana? Tapi kalau sampean mau ingin cari sunnah Rasul, ada, cari di Ampel banyak. Beli kurma, airnya air zam-zam. Ya kan banyak-banyak minumnya. 2 tetes, 3 tetes misal. Sekiranya 1 liter cukup untuk 1 bulan. Misal. Bisa. Kalau lihat kan biasanya orang yang dari Tanah Haram. Ya. Biasanya kan gelasnya kecil kan ya. Segini itu ya. Yang penting udah diniati mengamalkan kesunahan. Kalau enggak rasa masih haus. Ya kalau haus nambah air biasa. Itu cuma buat takjil saja. Nah, yang pertama apa? Rutop. Kalau enggak ada tamer, enggak ada zam-zam. Kalau zam-zam enggak ada, ini maka pakai air biasa. Maka di sini wal fitru bil ma'i li faqdi tamri. Ini hanya secara global. Kalau secara urut, rutop dulu, tamer, zam-zam, kalau nggak ada baru air putih. Air biasa. Jangan es dawat ya. Es dawat, es enggak, air putih, air biasa. Es teh enggak, yang afdal itu tidak air biasa. Kalau nggak ada air, ini jarang ini, masa nggak ada air ya? Pasti ada kan ya. Tapi di sini disebutkan, misal nggak ada air, maka yang afdal pakai hulwun. Apa hulwun itu? Hulwun itu manisan. Kalau nggak ada hulwun, halwa. Apa bedanya hulwun halwa? Kalau hulwun itu manisan yang tanpa dimasak. Manisan tanpa dimasak. Ini yang afdol. Seperti apa? Madu misal. Ini hulwun. Kalau nggak ada hulwun, baru halwa. Manisan yang melalui proses api. Dimasak. Ya banyak ambil beli di pasar manis-manisan itu kan semua. Jadi urutannya rutop. Dicatat kita amalkan nanti bulan Ramadan. Insya Allah setengah bulan lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Cari rutop. Tidak ada rutop tamer. Tidak ada zam-zam. Tidak ada air putih. Air putih nggak ada, ini kayaknya nggak mungkin ini. Hulwun dan halwa. Jadi jangan langsung minum es teh atau enggak, air putih. Sekalipun sedikit. Diniati ikut kesunahan. Setelah takjil, baru sampean mau makan kolak, mau makan apa terserah. Jadi yang penting takjil itu diawali. Bisa dipaham ya? Ini kesunahan di dalam bulan puasa, dalam berbuka. Dan juga tidak lupa juga ya, baca doa ketika puasa. Apa doanya? Apa biasanya? Itu niat puasa itu. Apa? Allahumma laka sumtu wabika. Ini mau sekarang dihafalkan. Kapan baca doanya? Setelah berbuka. Biasanya orang salah. Adzan Allahumma laka sumtu wabika amantu baru makan. Yang betul makan dulu sedikit saja. 1 kali misal. Doa Allahumma laka sumtu wabika amantu baru teruskan. Kalau belum dimakan kok Allahumma laka sumtu. Artinya apa? Allahumma laka sumtu. Saya berpuasa. Wa bika amantu ala rizkika aftartu. Saya berbuka. Dia belum berbuka. Kok doanya dengan rizkimu ya Allah kami berbuka. Kan belum buka itu. Maka yang benar buka dulu baru doa. Dengan rizkimu ya Allah aku berbuka. Kan sudah buka. Kan pakai fi'il madhi. Sudah berbuka. Zaman yang telah. Ya, itu yang benar. Jadi yang benar sampean baca doa sebelum makan ya. Allahumma barik lana itu memang betul sebelum makan. Kemudian dimakan sedikit
Setelah itu berhenti doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih. Seperti itu yang benar. Bukan langsung digabung. Tapi kalau misalnya digabung ya tetap dapat pahala. Dan juga perlu diingat, doa ketika orang berpuasa itu mustajab. Makanya ketika berbuka itu perbanyak doa. Saya punya kita apa banyak berdoa aja. Kalau bisa sampai isya doa terus. Bukannya nanti habis tarawih. Berikutnya juga sunat wa husluman ajnabah qoblal fajri. Sunat mandi sebelum fajar bagi orang yang junub. Misal malam junub. Dia sampai subuh masih junub, puasa sah. Cuma yang afdol dia mandinya sebelum fajar. Ini sunnah mandi sebelum fajar. Apa tujuannya? Ya tujuannya supaya dia itu awal puasanya ala toharoh, dalam keadaan suci. Dan juga biar tidak batal puasanya, khawatir air masuk tadi. Sudah, yang membatalkan puasa sudah, sunnahnya puasa. Sekarang makruhnya puasa. Wa yukrahu al-alqu. Makruhnya puasa adalah ngunyah. Biasanya ngunyah-ngunyah apa? Ngunyah yang nggak ditelan ya. Kalau ditelan yang jelas batal. Ini ngunyah nggak ditelan. Biasanya orang tua ngunyah untuk anaknya. Ya. Dikunyah-kunyah biar hancur, dikasihkan ke anaknya. Ini pengecualian. Kalau pengecualian mengunyah roti, di sini disebutkan roti ini. Wala yukrahu madhul khubzi li tiflin shahir laisa lahu mayamdahu lahu. Orang yang mengunyahkan roti supaya hancur rotinya, anaknya masih kecil. Roti besar segini dikasihkan, nggak mungkin dimakan kan ya. Akhirnya dibantu dikunyah, hancur, dilepeh kan biasanya gitu kan ya. Ibu-ibu biasanya dikasihkan ke anaknya. Ini enggak makruh. Karena lil hajah. Atau juga madhut tamar, mengunyah kurma untuk tahnik. Kan tahnik sunnah. Di tahnik kurma, biasanya kalau ada anak kecil ya, baru lahir, atau dapat beberapa hari, kita disunahkan mentahnik kepada orang yang alim, ke kiai, ke habaib. Jadi masih bayi enggak apa-apa, sama kurma dikunyah, saat dikunyah, dilepeh, dikasihkan ke anaknya. Ini barokah pada anak. Ini bagi yang mentahnik ini enggak makruh, sekalipun puasa. Kenapa? Karena lil hajah. Untuk selain itu makruh. Alat ini. Juga makruh wadaukun, menyicipi makanan. Ini biasanya juga perempuan. Tidak harus perempuan, semuanya yang tukang masak ya, ini kan dicicipi kan ya. Nah, tapi nggak ditelan ini ya. Dicicipi di lidahnya saja, dinikan biasanya. Tahu rasanya baru dimuntahkan, dilepeh. Ini makruh juga. Dauk. Kalau didauk telan, nah ini batal. Ini dauk ini cuma di lidah saja. Tahu rasanya dilepeh, itu masak biasanya. Ini makruh hukumnya. Kenapa kok makruh? Khaufan min wusulihi ila jaufi. Karena khawatir batal sampai ke jauh. Juga makruh ada ihtijam. Cantuk ini makruh. Wa majjuma'in inda fitri min siyam. Juga makruh adalah dilepeh ya, dikeluarkan air ketika fitr di puasa adzan minum. Dikeluarkan lagi, ini makruh. Telan sudah adzan kok, sudah waktunya buka. Enggak usah dikeluarkan. Kalau dikeluarkan hukumnya makruh. Amastiyaku shaim ba'da zawal. Adapun siwak, ini siwaknya. Siwak bagi orang yang puasa setelah zawal, setelah zuhur ya. Ini fakhtira lam yukroh. Ini yang pendapat yang dipilih Imam Nawawi, ini tidak makruh. Jadi kalau siwakan yang baik ya sebelum zawal. Kalau sebelum zawal ini masih khilaf. Imam Nawawi tidak memakruhkan, tapi muktamad indalah ashab Syafi'i ini makruh. Ba'da zawal sudah makruh. Makanya biar khurujan minal khilaf, siwakannya sebelum zawal. Nah, kalau pakai sikat gigi gimana? Sikat gigi dilihat pakai odol apa enggak. Nah, kalau zaman sekarang ada sikat gigi enggak pakai odol.
pasti pakai odol. Kalau pakai odol makruh. Kok bisa kok makruh? Karena pakai odol ada rasanya. Maka disamakan dengan dzauq, menyicipi makanan. Hukumnya apa? Makruh. Maka sikatan pakai odol di bulan puasa itu juga hukumnya makruh. Kan ada rasanya kan? Kan beda men. Coba sikatan nggak pakai odol dengan pakai odol. Beda. Kalau pakai odol kan seger. Ayo. Ada rasanya. Ada manis-manisnya gitu ini. Nah, ini makruh ini. Maka kalau mau sikatan, ini kayak tadi, sebelum subuh, mandi, sikatan semua sebelum subuh. Oh nanti kan jam mana sudah bau, biarin. Baunya orang puasa itu misik. Misik tapi indah Allah ya, jangan dikasihin ke temannya, ini. Ini misik ini ya lain. Misik ini indah Allah. Wa yahrumu al-wisol. Ini haram puasa wisol. Apa wisol itu? Wisol itu puasa disambung. Nggak perlu dijelaskan lebar-lebar, nggak mungkin minat sampean ya. Jadi sampean puasa misal hari ini hari apa? Rabu puasa dan Kamis 2 hari berturut-turut. Tanpa buka. Di maghrib nggak minum, nggak makan. Sampai isya, sampai sahur lagi. Sampai besok 2 hari. Ini haram hukumnya. Nah, sekalipun dah haram, kayaknya kalau kita ini nggak mungkin puasa wisol. Puasa sehari aja udah lemes kan itu. Nah, kenapa kalau disebutkan ya? Karena dulu sahabat ada yang wisol. Wisol ini adalah puasa khusus Rasulullah. Rasulullah ini puasa wisol. Akhirnya sahabat ada yang ngiru. Akhirnya oleh Rasulullah tidak boleh, jangan wisol. Tapi sahabat tidak mau kalah dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau saya ini sudah diberi makan oleh Allah. Artinya sekalipun Rasulullah ini puasa tapi tidak lapar. Sudah dikasih makan oleh Allah. Sahabat tidak boleh. Makanya ini adalah min khosoisin Nabi. Wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu atafa. Wa sitti syawalin wa bil wilai aw law asyura wa tasuai. Abad ini menjelaskan puasa yang disunahkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi yang penting syaratnya puasa sudah kita pelajari. Kalau bisa diulangi lagi ini untuk Ramadan ya, untuk sampai puasa. Syaratnya puasa apa, niatnya gimana, yang membatalkan apa saja, yang makruh apa saja, ya kan? Yang sunnah apa saja. Untuk ke belakang ini puasa yang disunatkan. Ini diantaranya puasa Arafah, puasa Syawal. Ini hanya puasa yang sunnah. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kalau memang sudah pekan depan pulangan, insyaallah kita lanjutkan kembalian puasa-puasa yang disunatkan. Semoga bermanfaat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.